Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Imam Ibnul Jauzi membuat perumpamaan yang menggambarkan bagaimana upaya setan dalam mengganggu manusia. Sesungguhnya hati manusia ibarat kerajaan, di bagian luar adalah tembok yang menjadi benteng. Tembok benteng ini memiliki beberapa pintu dan bagian celah yang belum diperbaiki. Di dalam benteng terdapat istana yang berupa akal dan hati nurani, dan di samping benteng terdapat rumah tua yang dihuni hawa nafsu. Para malaikat keluar masuk benteng melalui pintu masuk, sementara syaitan keluar masuk melalui rumah tua tanpa ada halangan. Pertempuran terus terjadi antara penghuni istana dan penghuni rumah tua, sementara syaitan selalu keliling mengitari benteng untuk mencari lengahnya penjagaan pintu benteng dan berusaha menerobos celah tembok. Karena itu tidak selayaknya sang penjaga lengah, meskipun hanya sesaat, dia harus mengontrol semua pintu dan memperhatikan celah benteng, karena musuh tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menerobosnya. Berikut ini adalah 3 perangkap iblis. 1. Perangkap iblis karena panjang angan-angan. Menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Inilah salah satu perangkat tercanggih setan hingga manusia yang terperangkap binasa tanpa sadar. Salah satunya adalah panjang angan-angan. Dalam kitabnya Talbis Iblis, betapa seringnya terbersit di hati Yahudi maupun Nasrani kecintaan terhadap Islam. Namun iblis senantiasa menghalang-halanginya dan membisikkan ke hati mereka, jangan terburu-buru masuk Islam, pikirkan secara sesama dan matang, sehingga ia menunda-nundanya hingga maut datang menjemputnya dan mereka mati di atas kekafirannya. Demikian juga yang terjadi pada pelaku maksiat agar menunda-nunda taubatnya. Iblis membuatnya terhalang dari melalui menjaga syahwat sehingga mereka menunda-nunda taubatnya. Iblis akan senantiasa menanamkan dan menumbuhkan sikap malas dan menunda-nunda amal. Ibnu Jauzi berkata, penyebab kelalaian meremehkan kebaikan dan kecenderungan pada keburukan adalah panjang angan-angan. Orang yang berangan-angan akan banyak beramal pada waktu subuh, maka pada malam harinya ia akan beramal ala kadarnya. Berbeda dengan orang yang membayangkan kematian di depan matanya, maka ia akan bergegas dan bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Nabi Muhammad SAW berkata, "Salatlah engkau sebagaimana salat orang yang akan berpisah dengan kehidupan dan datangnya malaikat maut seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Hadis riwayat Bukhari. Sifat menunda-nunda sudah menjadi tabiat manusia. Ini akan sangat sulit dilawan kecuali orang yang sadar akan dirinya. Hingga melawannya sekuat tenaga ia menyadari bahwa dirinya telah berperang. Musuh tidak pernah malas untuk menyerang dirinya. 2. Perangkap iblis karena miskin ilmu. Karena kebodohan kita, setan dengan leluasa memperdaya kita. Yang berbahaya dalam hal akidah, setan mengusik kita untuk menanyakan kita zat Allah dan sifat-sifatnya hingga kita menjadi ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya setan itu mendatangi salah seorang di antara kalian dan bertanya, siapakah yang menciptakanmu? Dia menjawab, Allah. Setan bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia menjawab, Allah. Setan bertanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Jika salah seorang di antara kalian merasakan sebagian dari yang demikian itu, maka hendaklah ia berkata, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Muslim. Iblis dan pasukannya juga berusaha memperdaya kita dengan memusuhi Allah, dengan menebar rasa iri dan dengki, misalnya dengan mengatakan mengapa Allah menyempitkan rezeki orang yang bertakwa dan melapangkan orang-orang yang durhaka. Semua bencana ini terjadi karena kita jauh dari ilmu dan menjauh dari para ulama, meragukan fatwa-fatwanya, bahkan membencinya. Karena itulah kita sering berkata tanpa ilmu sama sekali dan sering mengomentari dan mencaci sesuatu, misalnya lewat media sosial, tanpa didasari ilmu sama sekali. Menurut Imam Ibnu Jauzi, kendaraan setan itu adalah gosip, keraguan dan perdebatan yang tidak membuahkan keyakinan yang bisa dijadikan pegangan. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lain perkataan-perkataan indah untuk menipu. Quran Surat Al-An'am ayat 112.
Imam Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa di antara bentuk talbis perangkap iblis terhadap orang awam ialah ketika seseorang itu merasa puas dengan jalan pikirannya atau pemahaman dirinya sendiri. Tidak peduli pemahamannya menyelisihi para ulama ataukah tidak, sehingga bila fatwa para ulama menyelisihi kepentingannya, ia akan secepatnya melakukan bantahan, bahkan di antara mereka ada yang mencela dan mencaci para ulama. Orang yang tidak memiliki ilmu biasanya terperangkap dalam sifat fanatisme. Fitnah terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Islam diawali dengan fanatisme. Ada sekelompok umat yang mengagung-agungkan satu sahabat kemudian mencaci sahabat lain hingga menyulut peperangan dan perpecahan serta pertumpahan darah. Kondisi ini bisa saja terjadi pada saat pemilihan pemimpin. Ada sekelompok orang yang mengagung-agungkan salah satu tokoh pemimpin secara berlebihan hingga mata hatinya dibutakan dalam melihat kebenaran dan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan yang semu. Perangkap iblis juga berkaitan dengan garis keturunan. Jika Anda merasa sangat bangga karena memiliki garis keturunan dari keluarga yang terpandang, maka berhati-hatilah karena iblis mulai menyusup. Bangga terhadap garis keturunan tidak ada manfaat sama sekali pada hari kiamat. Sekalipun berasal dari keluarga para nabi, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 21. Nabi Nuh pun tidak mampu menyelamatkan anaknya sendiri kala banjir melanda bumi ini, seperti difirmankan Allah kepadanya, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Quran Surat Hud ayat 46. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim tidak mampu memberikan syafaat kepada ayahnya sendiri, seorang pemuja berhala. Rasulullah SAW berkata kepada putrinya Fatimah, putri kesayangannya, "Aku tidak berkuasa terhadap dirimu sedikit pun atas kekuasaan Allah." 3. Perangkap iblis dalam harta. Iblis banyak memperdaya orang-orang awam untuk mendatangi majelis-majelis zikir. Dia menangis dan menampakkan kekhusyuannya, tapi di luar majelis mereka masih melakukan kebiasaan lamanya menggunjing, tidak berbakti kepada orang tua dan berbuat aniaya terhadap orang lain. Mereka beranggapan dosanya akan terhapus dengan mendatangi para ulama. Bahkan ada sekelompok umat yang mempraktekkan berbagai infak sebagai kifarat dosa dengan jumlah tertentu dengan keyakinan dosanya akan terhapus dengan membayar sejumlah infak kepada para imamnya. Perangkap iblis terhadap orang-orang kaya menurut Imam Jauzi memiliki 4 cara. Pertama, dari cara mencari harta, mereka lebih banyak memperolehnya melalui riba. Kedua, dari sisi kebatilannya, mereka tidak mau mengeluarkan zakat karena mereka beranggapan tidak dibebani kewajiban zakat. Ketiga, dari sisi penumpukan harta, orang kaya melihat dirinya lebih baik dari orang miskin, padahal keutamaan seseorang tergantung pada keutamaan jiwanya. Keempat, dari sisi pembelanjaannya, orang kaya membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan bukan sesuatu yang diperlukan tetapi untuk menaikkan gengsi dan status sosialnya. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sabdanya, tidak bergeser kaki seorang hamba sehingga ia akan ditanya 4 perkara, yaitu tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, tentang dari mana hartanya ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang badannya untuk apa ia gunakan. Dalam bersedekah, setan pun menjebak kita dalam riya. Amal soleh tidak dilandasi karena Allah. Dalam bersedekah, ia lebih mementingkan orang lain yang akan berdampak pada ketenaran dirinya, sedangkan kerabatnya yang miskin tidak pernah diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang diberikan kepada orang miskin itu pahalanya adalah sedekah, sedangkan sedekah yang diberikan kepada kerabat ada 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Demikianlah tentang 3 perangkap iblis yang telah saya paparkan. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu hamba Allah yang bisa menghindari diri dari segala perangkap setan sehalus apapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.